Preview. Halo, salam teman-teman, apa kabarnya? Baik-baik saja ya. Oke, kita akan lanjut lagi sekarang ke sesi kedua, yaitu kita akan mencoba untuk import ya, import project kita dari software lain seperti 3D Max, Blender, dan SketchUp. Kita akan coba mengimportnya ke Unreal Engine menggunakan plugin Datasmith. Oke teman-teman, pasti semua sudah menginstal plugin dari Datasmith-nya itu sendiri ya. Kan kemarin pada tutorial sebelumnya saya sudah memberikan teman-teman link tempat untuk download file plugin atau untuk Blender dan juga 3D Max dan SketchUp. Nah di sini saya sudah siapkan 3D-nya, ini file gambar apartemennya ya. Saya sudah siapkan, ini sudah saya klasifikasikan ke beberapa folder-folder nih supaya gampang ya. Oke, bagi teman-teman yang menggunakan Blender, kita coba install ya plugin Datasmith-nya. Bagi teman-teman yang belum tahu, itu tinggal install sini. Kemudian kita cari file yang kita download tadi ya, Datasmith-nya. Setelah itu kita aktifkan, namanya itu kita set Datasmith. Nah ini import export Datasmith. Tinggal kita aktifkan saja di sini. Sudah aktif. Kemudian bagi teman-teman yang menggunakan 3ds Max, tinggal install ya. Tadi kan download filenya itu exe. Ini kebetulan saya pakai 3D Max yang versi 2022. Nanti setelah jadi, dia tinggal ekspor di sini. Ekspor dan kita cari Unreal Engine Datasmith yang ini ya. Begitu juga untuk SketchUp ya. Kalau untuk SketchUp ini sementara saya masih progress. Ini saya coba copy file ini pakai saya import dari Blender saya ekspor pakai Koledani ya. Dan saya sementara masih coba import dia ke SketchUp supaya dapat model yang sama. Nah kita satu-satu dulu, kita coba dari Blender langsung ya. Kita Blender langsung supaya lebih mudah buat teman-teman ya. Saya hide dulu ya. Saya hide. Nah, saya keluarkan screencast-nya dulu supaya kelihatan. Saya aktifkan screencast-nya. Oke, bagi teman-teman yang menggunakan Blender, nah di sini saya kategorikan beberapa item ya. Nah ini untuk ruangannya sendiri, ini termasuk plafon ini ya. Ini saya kategorikan dalam satu folder. Nanti ini bisa diimport sesuai dengan per kategori. Ini saya bagi menjadi ini ruangannya, kemudian ini bagian dapur, kemudian ada bagian living, kemudian ada bagian bedroom, kemudian ada aksesorisnya, ini di kitchen aksesoris, kemudian di living aksesoris, dan toilet. Nah supaya kenapa saya begitu, karena waktu kita import, jadi nanti nggak langsung semua sudah masuk di situ. Jadi kita
tidak fokus nanti kerjanya di Unreal ya. Jadi kita fokus dulu satu-satu. Kita mau ekspor roomnya dulu, kita masukkan dulu ke Unreal Engine, kemudian kita tambahkan tekstur. Setelah selesai semua, kita tambahkan lighting, sudah bagus, baru kita tambahkan yang lainnya seperti kitchen, yang seperti kitchen set, kemudian living sofa, meja, kemudian TV kabinet, dan juga ada bednya sendiri, kemudian toilet. Jadi lebih memudahkan kita untuk bekerja saja sih sebenarnya. Teman-teman kalau mau langsung sekalian silahkan, monggo. Kalau mau satu persatu ikuti seperti yang saya biasa lakukan, silahkan juga. Oke, yang pertama saya unhide dulu ya, unhide. Nah, ini berarti saya select semua. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali import ke Unreal Engine, saya kasih beberapa tips. Yang pertama, model dari yang akan kita import itu ke Unreal itu supaya modelnya itu UV-nya itu baik ya. Artinya kita di sini kita sudah set UV kayak gini. Kita harus masuk ke edit mode, kita cek UV-nya, kita harus unwrap di sini. Itu untuk lebih bagus kita bekerja, karena awalnya saya kerja ini sudah sudah di set, jadi kita tinggal pakai saja ya. Yaitu tip yang pertama, itu kita usahakan unwrap semua ya UV-nya ini. Kemudian kita juga harus maximize ininya ini, usahakan nggak ada triangle ya. Nggak ada triangle, kita usahakan pakai yang kuat. Ini karena modelingnya dulu di 3D SMAX, jadi hasilnya polisnya seperti ini. Jadi ini kalau saya perbaiki lagi, ini mungkin agak sedikit lama ya, seperti ini bisa sebenarnya dijadikan kuat ya. Jadi polinya ada 4. Kuat itu polinya 4, seperti ini 4. Kalau triangle itu seperti ini ya, seperti ini triangle. Ini kita bisa gabungkan ya. Nah seperti itu. Jadi dia tidak banyak polinya ya. Ini juga kita bisa jadikan satu. Itu ya. Nah seperti itu. Jadi usahakan yang masuk ke Unreal itu sudah dalam bentuk kuat ya. Nah ini nggak bisa lagi karena di sini ada titik, jadi nggak bisa digabung ya. Oke, seperti ini masih bisa. Ini masih. Jadi dia triangle ini 1, 2, 3, ini triangle. Jadi kita bikin dia 1, 2, 3, 4. Nah jadi triangle aja. Ini sudah jadi kuat deh ya, sorry. Ini nggak bisa karena dia 5. Ini sama ini bisa ya, seperti itu ya. Karena kalau seperti ini dia jadi lebih banyak karena ada tambahan garis lagi di sini. Nah, kalau kita gabung dia akan mengurangi polinya ya. Nah, jadi yang bisa digabung, bisa teman-teman gabung ya. Ini sama ini nggak bisa ya, seperti itu. Jadi itu tipsnya. Untuk nggak bisa karena dia di sini ada ini, nggak bisa. Nah,
di situ dia bisa. Setelah itu nggak bisa lagi. Ya, itu tips. Kemudian tips yang kedua, jangan sampai ada face-nya yang kebalik ya. Nggak boleh ada face yang kebalik, karena kalau face-nya kebalik nanti di Unreal itu akan lobang ya. Kalau kita lihat di SketchUp, di 3D Max itu nggak kelihatan, seperti di Blender ini juga nggak bakalan kelihatan. Untuk mengetahui ada face yang kebalik, kita bisa aktifkan face orientation ini. Nah, kalau sudah biru berarti semua sudah face-nya sudah benar ya. Nah, semisal kalau belum ada yang tidak benar itu dia akan seperti ini. Nah, ini merah dia. Kalau dia ini kebalik merah. Kalau ini yang kita masukkan ke Unreal Engine, dia akan lobang ya. Dia akan lobang begini. Tapi kalau memang kita kelupaan dari modelingnya sekarang, nanti kita bisa fixkan di Unreal Engine. Ini bisa kita balikkan di Unreal Engine sendiri ya. Tapi secara supaya mengurangi kerja, jadi sebaiknya kita cek juga ya. Kita cek, kita balikkan mana face yang kebalik ya. Oke, ini semua sudah. Jadi semua file-file yang saya sudah buat ini semua face-nya sudah normal ya, artinya sudah menghadap ke arah yang benar. Oke, itu ruangannya sudah. Kemudian saya aktifkan saya aktifkan semua ini adalah ruangannya ya semua ya. Oke, ini kurang karten ya sudah. Tapi kalau merahnya di luar nggak apa-apa ya. Kalau merahnya di luar, selama kita tidak berhadapan dengan dia nantinya, itu merah nggak apa-apa. Oke, setelah oke, baru kita select. Ini kalau di ini ya. Kalau di Blender ya, setelah itu baru kita export Datasmith. Kita aktifkan yang select karena kita memilih ruangan, memilih objek, jadi kita aktifkan selectednya. Kemudian kita bikin folder, kita bikin Datasmith lah. Oke, kita bikin Datasmith. Kita namakan saja ini room ya. Room. Oke. Kita ekspor. Nah, oke, ini sudah terekspor ya. Nanti kita cek di file explorer-nya kita. Oke, kita lanjut. Sekarang roomnya sudah. Sekarang kita ekspor yang kitchen. Nah, yang kitchen sama juga kita lihat ya. Ini kalau dari jauh mungkin dia masih, tapi kalau didekatkan dia itu di dalamnya yang merah. Nah, seperti ini contohnya, ini keran ini ya, dia ini kebalik. Jadi kita harus, kalau dari kalau biasa itu tidak kelihatan. Kalau kita ngerender biasa di Blender itu atau di tempat lain, Max atau SketchUp, dia tidak kelihatan. Tapi kalau kita sudah bawa ke Unreal Engine, dia kalau sudah face-nya kebalik itu udah tidak kelihatan dia di Unreal Engine. Itu yang harus kita antisipasi ya. Oke, ini kita lihat tadi face-nya ini kebalik semua ya. Kita harus jadikan biru dia. Jadi kita tukar, kita select semua. Kalau ini di Blender kita Alt N kemudian flip ya. Kalau di Blender itu gampang flipnya. Entah kenapa, kalau mungkin yang saya sudah lama di 3D Max tapi karena baru juga mengikuti yang namanya harus face-nya nggak boleh kebalik, itu saya baru tahu. Jadi saya sudah pindah ke Blender, jadi di 3D Max saya kurang bisa tahu cara. Mungkin teman-teman yang ahli di 3D Max mungkin sudah tahu trik-triknya. Oke, ini adalah kitchen. Oke, kita
Kalau sudah ngerasa semuanya sudah oke, ininya juga oke, ya, baru kita select semua, kita ekspor saja. Oke, kita ekspor, file ekspor ke datasmith. Oke, kita namakan dia kitchen ya, kitchen. Oke, ini ingat selected ya, karena kita memilih objeknya. Oke, kitchen sudah. Kita lihat ininya, datanya ini. Jadi dia kitchen aja ini ada 260 triangle ya. Kita kalau orang gamers gitu, kita harus perhatikan ini. Sangat perhatikan ini. Jadi face-nya berapa, vertice-nya berapa, triangle-nya berapa, itu kalau orang games, kita main VR itu sangat diperhatikan sekali. Tapi kalau kita cuma sekedar render, sekedar untuk ya animasi biasa, itu tidak terlalu berpengaruh, cuman ya agak berat nanti di viewportnya. Itu aja sih masalah. Tapi kalau kita bermain game, bermain VR itu, ini nih nggak boleh terlalu besar, karena dia tidak akan bisa load di VR. Kalau size ukuran segini ini sudah tidak bisa load di VR ini, nge-lag dia, VR-nya bahkan bisa hang ya. Makanya kenapa VR itu harus low poly. Jadi kalau teman-teman pernah bermain VR itu pasti ngelihatnya game-gamenya itu kayak game-game jadul, kayak game nggak realistis. Itu ya memang begitu, karena kita nggak bisa main di high poly seperti itu. Kendalanya ya di hardware lagi, kendalanya di VR itu sendiri. Dia VR itu tidak bisa ngeload file-file yang terlalu besar. Dia mungkin filenya ya maksimal lah, maksimal poly itu entah sampai 500 atau 1 juta poly itu maksimal sudah. Satu scene itu maksimal sudah itu. Jadi harus jadi catatan buat kita yang nanti masuk ke game atau mau bikin VR gitu. Jadi jangan berharap terlalu realistis ya untuk VR-nya. Nah, ini kita untuk livingnya ini 200 triangle, hampir sama dengan kitchen tadi. Oke, kita ekspor aja karena tidak ada kendala. Ekspor ini ada livingnya. Oke. Oh ya, satu lagi. Untuk objek seperti ini ya, misalnya ini objeknya fix, artinya nggak akan kita pindah-pindah. Ini juga fix. Jadi kita taruh pivotnya itu bisa di origin ya, di titik centernya ini. Jadi semua titik originnya itu semua ada di di satu titik. Ini juga satu titik, karena dia tidak akan pindah-pindah. Semua di sini. Kecuali ini dan ini. Kenapa? Karena kita nanti suatu waktu dia di Unreal Engine itu kita bisa geser dia. Kita mau putar. Kalau seperti ini kita putar, dia titiknya akan di sini. Nah, kita kalau putar di sini ya. Nah, dia akan memutarnya seperti ini, tidak di tengah-tengah atau tidak di titik tertentu objek itu ya. Jadi seperti itu. Seperti ini juga dia di sini. Tapi karena pemikiran kita bahwa ini dia nanti fix, kita tidak akan geser-geser dia kemana. Jadi titiknya samain aja di sana gitu. Tapi kalau ini kita harus bikin dia satu titik, entah dia di sini. Karena waktu kita nanti mau load lagi, kita mau masukkan lagi dia ke pivot, nanti dia pivotnya nggak terlalu jauh. Jadi sama seperti ini, kalau kita geser, nanti seperti itu dia gesernya. Jadi kita nggak bisa menentukan titik yang
pasti ya. Nah, untuk objek yang bisa nanti kira-kira kita akan copy dia, akan kita perbanyak atau akan kita geser-geser, usahakan titiknya dia ada di objek, tapi usahakan dia titik terdekat dengan tempat dia akan ditaruh ya. Misalnya dia di lantai, berarti dia harus titiknya di bawah, jangan titiknya di atas ini. Karena kalau di Unreal Engine kita import ya, masukkan ke viewport, nanti yang di snap itu yang di sini, dimana titik itu yang akan di snap sama ininya, seperti ini juga. Nah, dia akan di atas plafon, jadi kita bikin dia ini yang di atas, jadi dia nanti kita posisikan di atas, nanti dia akan snap ke area atas, bukan di area lantai ya. Ini kan di area lantai, jadi dia di bawah nanti karena kita posisikan dia di bawah. Oke, itu tips yang kesekian kalinya ya. Nah, kemudian ini bedroom cuma di sini saja, berarti saya tinggal, karena tidak ada masalah, dia juga fix ya, kita taruh di senternya. Ini semua senternya di sini. Oke, kita ekspor semuanya, ekspor pakai Datasmith ya. Ini bedroom. Oke, kita matikan dia supaya. Oke, kita yang lainnya. Oke, ini kitchen. Nah, kalau gini ini 300 triangle ya. Ini sudah luar biasa banyak ini. Karena satu objek ini nggak boleh ini. Ini kalau game, kalau VR ini kebanyakan nih, polinya ini kebanyakan. Ini akan loadnya berat banget nih, seperti itu ya, nggak boleh ya. Nah, ini kalau kelihatan dari bawah ini pasti dia lubang ya, lubang ya. Oke, kita select aja dia, kemudian kita flip. Oke, kalau dari atas sih, karena dia ini satu mesh ya, tipis dia, makanya dia kalau itunya kita tap naik dia. Cara mengakalinya kayak begini, kita putus dia dulu bunganya, kita split ya. Oke, dia sudah sendiri ini. Ini G kita petat, dia udah sendiri ya. Oke, sekarang kita berikan dia untuk ngakalinnya, kita kasih dia solidify ya, kecil aja ya, kan udah dia ada ketebalan, berarti sudah. Oke, kita apply. Nah, sekarang kita join lagi ya sama induknya, Ctrl J. Nah, yang nggak kelihatan itu cara mengakalinya. Ini juga kalau ini mah nggak terlalu kelihatan lah, dari jauh juga nggak kelihatan. Oke, ini item. Nah, ini tidak bergerak, jadi saya biarkan pivotnya di sana. Kalau ini nanti kita umpamanya kita bikin VR, nanti bisa digeser-geser, jadi saya taruh aja ini pivotnya semua di objeknya ya, tidak jauh dari objeknya. Ini semua tidak bergerak, jadi saya biarkan di sana. Oke, kita ekspor. Ini ekspor ini jadi Datasmith. Oke, ini namanya kitchen accessories ya, kitchen ACC. Oke. Nah, satu lagi tipsnya untuk penamaan. Nah, di Unreal Engine biasanya ditetapkan penamaan itu untuk awalan, atau kalau awalan itu sufiksnya apa ya. Untuk awalan biasanya kayak ini,
itu dinamakan, dikasih SM ya. SM itu artinya static mesh. Jadi usahakan teman-teman ya sambil direname lah sepatu, kemudian direname isiin SM, 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 kemudian diisi garis bawah SM, SM garis bawah bla bla bla, seperti itu. Usahakan teman-teman penamaannya seperti itu. Dan nanti juga di Unreal itu kalau material itu ada M-nya depannya, jadi M garis bawah bla bla bla, M garis bawah apa, kaca, M kaca, M M. Nah itu namanya master material. Kemudian untuk material instannya lagi ada MI gitu ya, master material instan gitu. Kemudian tekstur juga sama, T biasanya depannya T, yaitu apa namanya, untuk tambahan, untuk ya untuk sebenarnya untuk penyeragaman sih, untuk supaya teratur penamaannya seperti itu ya. Dan ini kita ekspor karena sudah tidak ada masalah. Kita namakan dia living accessories ya, living ACC. Ekspor. Oh ya, untuk ekspor ini sendiri kita yang penting kita sudah set material di awal. Nanti materialnya akan otomatis ke bawah kalau pakai Datasmith ya. Tapi ya ujung-ujungnya nanti kita pasti akan bikin material lagi di Unreal Engine. Tapi sebagai patokan saja sih nggak apa-apa. Nah sekarang untuk toilet ya, toilet sepertinya nggak ada masalah ya. Oke. File, export. Datasmith. Ini toilet ya, toilet. Oke, ini sepertinya sudah komplit, kita ekspor semua. Blender bisa kita tinggalkan ya, ini saya tutup, saya buka lagi. Nah ini juga ada pintu ya, saya coba isolate satu pintunya. Nah teman-teman, untuk pintu teman-teman nanti buat, umpamanya kita buat pintu untuk interaktif. Jadi usahakan pivotnya itu disesuaikan dengan arah apa namanya, hingga itu apa ya, ininya untuk pivot putarnya itu ya, injinya. Jadi kita usahakan kemana arah putarnya, di situ kita taruh pivotnya ya. Umpamanya nanti kita mau buka sana, jadi usahakan nanti pivotnya di sana ya, sesuai dengan arah bukaan. Kalau pivotnya kita di sini, nanti kan handle-nya di sini, bukanya nanti kok ke sini, kan aneh. Nah seperti itu ya, kita harus sesuaikan. Kita harus pikirkan juga dari pemodelan awal. Ini karena pintunya fix, kita nggak akan bisa keluar sana. Kecuali kalau kita nanti di sana ada lorong, kita bisa jalan, biar kita buat dia ada engselnya di sini, bisa kebuka ya. Oke, mungkin dari Blendernya sendiri sudah masuk ke Datasmith semua ya. Ini total triangle-nya itu 2 jutaan, 2 juta setengah, hampir 2.500.000. Nanti kalau setelah semua selesai, nanti saya coba, kita akan bikin itu menjadi VR. Tapi pasti nanti kita akan optimize lagi model-modelnya. Jangan sampai yang triangle-nya gede-gede banget, jadi VR kita bisa macet. Oke, ini yang di Blender. Ntar saya coba ke 3D Max ya. Oke teman-teman, ini yang di 3D Max ya, hampir sama modelnya tadi. Ini saya pakai plugin. Di 3D Max ada pluginnya juga. Saya pakai plugin connection, namanya BMax Connector. Kita bisa send file dari 3D Max ke Blender, itu sebaliknya Blender ke 3D Max. Kalau di Blender itu ada pluginnya juga, sama juga namanya BMax. Jadi kita bisa kirim ini langsung ke send to 3D Max. Jadi tinggal di send, klik send, kemudian kita buka ininya, kemudian kita get from Blender. Nanti otomatis apa yang ada di Blender itu akan sama di sini. Begitu juga sebaliknya, kalau kita mau
kirim dari Max ke Blender, tinggal send to Blender, dan nanti setelah itu kita get from 3D Max. Simple banget ya. Itu kalau kita mau tukar-tukaran file di Blender dan Max. Oke. Untuk yang di 3D Max itu sama aja prinsipnya ya. Oke. Seperti Blender juga, cuman di sini saya tidak kategorikan ya. Setelah saya import ke 3D Max, padahal saya dulu bikinnya di 3D Max, ada filenya, cuman masih terlalu berat sekali, belum di optimize. Saya dulu bikinnya 3D Max, terus saya bawa ke Blender, saya optimize di Blender. Nah sekarang karena bikin tutorial ya, saya balikkan lagi dari Blender ke 3D Max seperti itu. Jadi setelah saya tukarkan file menggunakan ini, hasilnya seperti ini. Jadi dia nggak masuk ke dalam folder-folder lagi ya. Jadi sudah terpecah, jadi satu lagi dia. Oke. Tapi secara prinsip sebenarnya sama, teman-teman. Kalau mau dari 3D Max, tinggal masukkan dia lagi ke folder atau apalah namanya di sini. Nanti satu-satu seperti tadi prinsipnya, kita ekspor masing-masing dari 3D Max-nya. Oke. Kalau unhide out. Nah, kalau teman-teman sudah klasifikasikan berdasarkan ruangannya, jadi teman-teman tinggal export. Kalau selected tinggal pilih selected, kalau mau export semuanya langsung tinggal semua. Tapi kalau selected, teman-teman harus ingat untuk memilih ya. Maaf, teman-teman harus ingat memilih. Kalau mau langsung semua, teman-teman boleh langsung ekspor, tinggal pilih Unreal Datasmith ini, kemudian kita kasih nama. Saya coba pilih dulu sebentar file saya di sini di Blender, kemudian tutorials Datasmith ya, saya taruh di sini sama ya, tapi kemudian semua tiga di. Nah seperti itu apartemen ya, tinggal di save. Nah di sini ada pilihan, ini bisa dipilih lagi. Kalau kita select tadi, kita selection. Kalau kita semuanya tinggal di visible object. Jadi objek yang terlihat di sini semua akan di export. Tinggal oke. Nanti tinggal tunggu progresnya. Oke, semua sudah masuk ya. Banyak warningnya di sini. Kita abaikan saja. Kita close ya. Oke, kita sudah di 3D Max-nya. Saya coba ke SketchUp ya. Mudah-mudahan sudah selesai dia. Baik teman-teman, setelah saya buka SketchUp ternyata gagal. Jadi saya coba pakai file saya yang lain. Jadi untuk SketchUp itu prinsipnya hampir sama. Jadi kita kategorikan juga dia memakai tag ini ya. Untuk memisah-misahkan ini. Jadi pokoknya kita hidden dulu yang tidak kepake. Nah seperti itu, umpamanya kita ekspor dulu yang ini. Tapi dia untuk yang versi terbaru ini dulu kita bisa ekspor langsung dari sini. Nah biasanya dulu dari sini kita cari ekspor. Di sini dulu ada Unreal Datasmith juga, tapi sekarang posisinya sudah berubah. Jadi kalau teman-teman yang tadi sudah import, kita harus aktifkan di sini dulu Datasmith ya.
Ini data submit. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya di sini bisa di link ya dari file kita ini ke Unreal Engine-nya. Jadi live sync gitu, live link gitu, sama kayak di Lumion, sama kayak di D5 render. karena filenya berbeda, jadi saya tidak bisa coba pakai live linknya ini ya. Ini. Jadi untuk ekspornya tinggal ekspor ini saja, import file. Jadi tinggal ini saja ya. Nah, ini direct linknya. Kita tinggal ekspor saja sini. Oke. Nah, tinggal kita kasih nama. Ini sudah data submit ya. Jadi kita kasih nama, nanti dia sudah dalam bentuk data submit ya. Jadi extensionnya itu U data submit. Oke, prinsipnya seperti itu kalau teman-teman yang memakai SketchUp itu ya. Berarti maaf saya tidak bisa praktekkan menggunakan SketchUp karena filenya tidak bisa masuk ya. Karena dulu bikinnya di 3D Max atau Blender itu mau masuk ke SketchUp itu agak susah ya. Saya coba pakai ekspor pakai Collada, ini ternyata lama sekali, nggak jalan-jalan, jadi saya cancel tadi ya. Nanti lain waktu kita akan coba build dari SketchUp langsung. Ada file SketchUp dan kita coba masukkan ke data submit. Mungkin akan tutorial yang lain ya. Oke, itu cara ekspornya dulu ya, dari ekspor dari Blender, 3D Max dan juga SketchUp. Kalau software lain seperti Revit itu juga pakai data submit, mungkin prinsipnya sama, tapi karena saya tidak bisa pakai Revit, nggak pernah pakai Revit, jadi saya tidak bisa mencontohkannya. Itu ya, itu ekspornya ya ke Unreal Engine. Jadi ingat prinsipnya itu, usahakan modelnya itu tidak ada yang error dalam artian ini kalau orang game, orang VR itu pasti sangat diperhatikan ini ininya, topologi dari ininya ya. Jadi kalau kita maunya pemakai SketchUp itu udah tarik, pasti tidak akan memperhitungkan yang seperti ini. Tapi kalau kita main di Unreal itu harus diperhatikan seperti ini ya. Ini sebenarnya bad topologi, nggak bagus ini. Ada cara yang lebih gampang, ini harusnya bisa dipermudah ke sini, bisa permudah sini, ini tetap ini. Jadi tidak banyak ada garis ini. Ini yang menambah berat dari model itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian tetapkan pivotnya satu titik. Kalau yang tidak bergerak, tetapkan satu titik di sini. Ini bangunannya, plafon satu titik, lantai juga satu titik. Kemudian ini yang tidak bergerak juga satu titik, kecuali yang benda-benda yang bisa kita interaksikan nanti yang bisa bergerak seperti ini, dia di titiknya itu di objeknya sendiri. Kemudian ini di objeknya sendiri ya. Ini TV ini ya mungkin bisa kita geser-geser atau gimana ya. Ini tidak bergerak, dia tidak bergerak, jadi dia bisa satu titik, jadi bisa pivotnya sama. Ini pivotnya kita sesuaikan dengan, kalau kita mau interaktif bisa kita taruh di ininya, engselnya dia ya. Itu juga kalau ini pintunya ini mau kita bisa buka, sama juga engselnya di sini ya. Engselnya di sini, nanti umpamanya kita bikin interaktif, ini pintu bisa kebuka, ini juga bisa kebuka. Nah, gak gampang ya. Oke, itu tipsnya. Kemudian usahakan lagi face-nya juga jangan kebalik, karena itu mempengaruhi supaya kita tidak bolak-balik kerja. Jadi kita harus cek face-nya ya, face-nya. Nah, tuh
Nah, kalau di SketchUp itu saya bingung, face-nya itu semua kelihatan sama ya, entah mungkin teman-teman yang mahir SketchUp tahu membedakan mana face-nya yang terbalik, mana yang tidak. Karena sudah diberi material makanya ini kelihatan sama. Ya. Jadi teman-teman yang di mahir di SketchUp mau bawa ke Unreal nanti tolong tipsnya itu lah, jangan sampai ada face yang kebalik. Oke, itu mungkin tahapan sebelum kita masukkan semuanya itu ke Unreal Engine ya, tahap ekspor dari software 3D. Oke. Nah teman-teman, saya akan batasi dulu sesi kedua ini sampai di sini. Kita belajar cara baru ekspor dari software 3D-nya. Belum kita belajar import ke Unreal Engine-nya. Nanti sesi berikutnya kita akan langsung cara import ke Unreal Engine. Oke, sampai jumpa pada sesi berikutnya. Salam sehat, ciao.